Oh iya, San, um, lu perlu ini nggak? Kan itu kan yang di GitHub itu kan masih atas nama GitHub gua. Kali ditanyain gitu, gua migrasiin ininya. eh gua migrasi owner aja. Atau enggak kalau nggak dimigrasi owner, lu cloning yang dari path gua itu habis itu lu upload ke GitHub lu sendiri itu. Meski nggak ada tracking apa? Nggak ada tracking git push-nya apa git. Ya, intinya lu bilang aja apa waktu ngedevelop itu udah develop selesai baru keingat untuk upload di GitHub gitu aja. Tapi tapi kalau bukan TA nggak bakal ditanyain tracking ininya sih. Eh, yang udah kelar kelar KP itu kayak mana sih di akhir? Misalnya kayak udah kumpul aja kan? Atau kayak gimana sih? Atau ada di tanya-tanya lagi? Enggak sih harusnya udah kumpul aja. Oh, jadi revisi-revisi itu pas di akhir print kumpul tanda tangan. Tanda tangan kumpul gitu kan? Ya sebelum intinya udah di ACC udah di tanda tangan ya udah. Itu berarti udah nggak ada revisi ya kalau gitu. Kirain di presentasiin apa apa gitu. Iya, kita capek, Cok. Oke, berarti sekarang di bagian absensi dulu ya. Sebenarnya kode codingan yang buat front end misalnya di absensi gini kan, itu sama nggak sih sama Hmm. yang back? Back end itu beda-beda. Back end itu ini mana sih autentikasi. Nah, back end itu kayak gini nih. Ini di back end-nya. Dan di front end-nya ya HTML itu. Jadinya fungsi back end itu kayak Oh, kayak dapetin inputan sama ngirim data aja. Jadi dapetin ber- data inputan, ngirim berarti data yang back. mau diolah sama front end. Oh, berarti di backend tuh nggak ada HTML-nya atau gimana sih sama aja? Eh, tergantung beberapa kasus back end juga bisa ngembaliin sintak HTML. Tergantung kasus juga sih. Oh, oke oke oke. Kan berarti oke oke. Next next. Oke. Hmm, Gue lupa deh kemarin codingan keren karena di mana? Oke, untuk login untuk back end-nya di sini ya. Um, app habis itu livewire habis itu Back out eh. login. Ini back end-nya. Nah, Oke. di sini tuh bakal nerima inputan dari username sama password. Inputan dari user berupa username dan password. Habis itu kalau dia neken apa nih? Namanya button login, ntar bakal dicek itu bakal sesuai nggak password sama username-nya. Kalau dia valid, dia bakal ngirimin pesan error. Itu yang bakal tampil di sini. Nah, kayak gini. Habis itu untuk di autentikasi ini dia bakal ngecek juga si role dari usernya itu apa. Kalau role usernya admin, dia bakal masuk ke panel admin ini, bakal ngerut ke sini admin.dashboard. Habis itu kalau dia role-nya itu sebagai user, user itu perannya sebagai mahasiswa kalau role user ya. Dia bakal arahin ke root mahasiswa.dashboard. Oke. Nah, oke kalau udah login admin dashboard. Oh ya kemarin yang layouting itu aman nggak penjelasan gue?
Yang mana? Yang nggak Yang kriket itu? yang layouting, jadi atas ini sama sini itu masih tetap apa maksudnya di panel admin ini sama ini yang nggak berubah. Yang berubah itu cuma konten sini aja. Iya, oke gitu. Aman Masuk. nggak itu? Aman aja sih. Ini nanti Yang tadi itu ini kan yang gue ya kalau aman ya. Berarti gue nggak perlu jelasin lagi. Cuma jelasin root-rootnya gitu aja ya. iya. Oke. Nah, habis itu dia bakal masuk ke panel admin. Kalau dia statusnya itu sebagai admin. Ini kan loginnya sebagai admin kan. Nah, di admin itu ada namanya kalau di Laravel blade templating ada layout. Admin itu ini layout utamanya. Nah, di sini ada menu-menu. Untuk menu yang beranda itu rootnya ke sini. Root dari beranda itu admin.dashboard. Jadi dia bakal arah ke sini kalau menunya diklik. Kemudian untuk menu data absensi, rootnya ini di sini. Admin absensi, kelola absensi. Nah itu untuk root yang menu data absensi. Kemudian untuk menu yang data mahasiswa, arah rootnya itu yang ini. Rootnya itu ke admin mahasiswa, kelola mahasiswa. Itu root yang data mahasiswa. Kemudian untuk root profile cuma nampilin nama si admin aja. Namanya admin. Dia arahnya sini rootnya. Admin.profile. Kemudian untuk logout itu rootnya ke bukan di sini. Ada di backend. Oke, ke beranda. Nah, jadi di beranda kalau udah diklik beranda dia bakal ngarah ke ini backend dari menu berandanya. Jadi backend di beranda itu fungsinya cuma rendering aja, rendering front end konten front end dari si berandanya itu, si dashboard ini. Nah itu di sini. Berarti dia cuma ngerender HTML punyanya, HTML si bagian berandanya. Jadi cuma ada selamat datang di website, selamat datang di website presensi praktek kerja lapangan PDAM Medik Lawu gitu. Kemudian lanjut ke aman kan? Lanjut ke data absensi ya. Aman. Oke, Kan lanjut nggak ke data tidur kan? absensi. Oke, lanjut aja. Lanjut ke data absensi. Data absensi berarti admin kelola absensi di sini. Admin absensi kelola absensi. Ini frontend. Nah ini. Oke. Nah, dia ada fungsi yang namanya render di sini. Jadi fungsi apa? Render ini dia bakal ngerender HTML yang ada di sini nih. Di folder namanya Livewire, admin, absensi, kelola absensi. Itu bakal dirender di sini. Oke. Waktu udah ngerender berarti dia masuk ke halaman ini. Kemudian di sini kan belum ada data mahasiswa ya. Mungkin dimasukin datanya dulu. Kita tambah data.
Oh ya, ini data absensi deh. Bentar. Presensi dulu sebagai absensi. Nah, di sini ada inputan untuk cari nama berdasarkan rentang waktu. Misal kita cari namanya var. Kemudian rentang waktunya di 17 sampai ke 21. Berarti ini kan nggak ada kan? Dia di tanggal 17, ini kan tanggal 15. Kita cari, set, data tidak ditemukan. Ini output kalau datanya nggak ada. Kemudian kalau kita cari yang datanya ada di rentang waktu itu, cari, nah dia bakal muncul di sini dan ada button clear untuk ngosongin inputan yang udah kita inputin di sini. Di clear, dia bakal kosong lagi atasnya ini. Gimana? Putus-putus. Putus-putus Ruk. Udah, Ya udah. ulang. Udah, aman. Gimana Ruk? Ya tanda clear tuh buat ngosongin ini aja sih. Karena kalau ini nggak dikosongin, ini nggak berubah dia. Bakal tetap sesuai yang dicari. Oke, aman kan? Kemudian admin cuma bisa ubah status kehadiran. Jadi kalau ada kecurangan, ngubah status kehadiran, kayak ngebayar apa gimana, untuk tanggal sama waktunya itu nggak bakal berubah. Jadi misal ini dirubah ke hadir ini, misal diubah ke hadir sama admin tuh. Tapi waktunya di jam 20.24. Nah itu kan berarti otomatis nggak ini kan, nggak masuk di rentang waktu yang jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 7.59 itu kan. Nah berarti bisa ketahuan lah perubahan yang apa ya istilahnya, yang intinya kecurangan absensi bisa dideteksi kayak gitu. Waktu, ya betul. Kayak gitu, nggak bakal berubah dia. Oke, aman. Oke, berarti ke bagian backend-nya. Nah, untuk yang bagian search tadi itu ada di sini, function search. Tadi ada inputan nama, tanggal awal, tanggal akhir untuk deteksi rentang waktu kan. Habis itu, oh ini backend ini, front end-nya tadi udah gue jelasin. Ya, baik. Nah, oke kan aman. Nah di sini dia bakal ngevalidasi, divalidasi inputannya itu udah sesuai nggak sama sama role-role yang ada. Jadi kayak minimal karakter 3, maksimal karakternya 225, tipe datanya itu harus date atau dan sebagainya lah, tergantung role-nya nanti gimana. Dan itu penjelasannya gini aja, ngecek ngevalidasi sesuai rule yang udah ditetapkan apa enggak gitu, untuk untuk tipe data, jumlah karakter dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, aman.
Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk munculin tadi button clear. Dia jadi true, makanya button clear-nya itu kelihatan. Nah, oke, habis itu. Iya, betul. Ya, di front end. Ini kan pakai Alpine.js, dia cuma ngirim data kalau ini tuh jadi true gitu statusnya. Makanya dia bakal kelihatan. Nah, habis itu kalau si tadi button clear-nya dipencet berarti clear search. Dia bakal ngeriset semua inputan yang ada. Nih, nama ini kan name dari inputnya. Input kan punya atribut name kan masing-masing. Nah, ini name dari inputannya. Kayak gitu. Nah, kalau udah di clear berarti status buttonnya itu otomatis jadi false. Dia bakal nge-hide lagi. Oke, aman. Oke, habis itu kalau kita pencet button edit kayak gini, dia otomatis nge-trigger ke fungsi edit ini. Dia bakal ngambil data dari data yang diseleksi, habis itu bakal ditampilin di sini. Nah, statusnya tuh hadir. Kalau dia statusnya misal gua rubah ke tidak hadir, simpan. Nah, dia bakal otomatis tidak hadir juga. Nyesuaiin sama apa data mana yang diseleksi. Misal data yang diseleksi itu statusnya hadir, di sini bakal tampil hadir. Nanti bisa kita ubah kayak gitu. Kalau udah dirubah aja dia bakal nyesuaiin sama status yang udah dirubah itu. Terus dia bakal ngembaliin modal untuk update jadi true. Karena modalnya true, waktu diklik, nah pop up ini bakal muncul. Jadi kalau diklik di sini, pop up-nya itu bakal jadi false lagi. Oke, next ya. Oke, next kita ke update. Fungsi update itu kalau udah disimpan. Kalau udah disimpan dia bakal nge-trigger ke fungsi update. Nah, di fungsi update itu ada rule. Jadi rule-nya itu dia itu wajib ada isinya, dan isinya itu harus hadir, izin, dan tidak hadir. Kalau ada orang yang ngide gitu, kayak nambahin di sini. Misal dia bakal nambahin ini ya. Misal dipilih status ini, kan dia kalau diginiin, ini ibaratnya apa ya, XXS injection ya gitulah, kayak ya semacam kayak gitulah, kayak mau nyoba-nyoba ngerubah-rubah gitu. Nah, di sini dipilih status di kita tambahin atribut nama lah, berarti name-nya halo. Oke, kalau kita simpan, nah iya betul kayak gitu. Kayaknya belum deh. Name-nya value lupa. Name-nya udah ada, value-nya itu misal value-nya 1. Gue enter, gue simpan. Nah, dia nggak, ya karena value-nya itu nggak sesuai. Intinya dia harus nyesuaiin sama value yang ada di ini ya. Nah, ini validate ini ya untuk ngevalidasi tadi, dan dia bakal ngebalikin apa pesan, intinya ngebalikin pesan kayak tadi ada pesan yang muncul kan, semacam itu. Kemudian dia bakal di save, status yang barunya atau perubahan datanya bakal di save. Kalau udah di save, si variabel yang nyimpan status ini bakal direset lagi. Dia bakal
statusnya berarti kalau di reset bakal kosong lagi si variabel. Jadi di atas ini kan ada variabel. Itu kalau udah keisi, udah ke save, dia bakal di reset lagi. Kalau nggak di reset, nanti dia bakal kalau dia inputannya berupa kayak gini. Kalau dia inputannya berupa yang kayak gini, kalau dia nggak di reset, waktu kita klik kayak gini, kalau back end-nya salah gitu, dia bakal nampilin isian yang sebelumnya kalau nggak di reset kayak gitu. Jadi kayak kita nambah data nih, kita tambah data, udah kita isi, simpan, habis itu nggak di reset. Nah ini bakal tetap ngisi nama Faruk, username-nya yang diisi sebelumnya apa, password-nya sebelumnya apa kayak gitu. Makanya kalau dipencet simpan dia langsung kosong kan. Itu karena fungsi reset tadi. Nah, kemudian fungsi render. Nah, fungsi render ini backend ngatur data apa sih yang mau dikirim ke front end. Nah, di sini. Data yang dikirim ke front end. Nah, di sini jika nama search tidak sama dengan 0. Nah, di sini berarti ngedeteksi yang tadi, yang waktu di search. Nah, di search ini kan cuma kayak gini kan, cuma ngevalidasi rule-nya aja kan di search, tapi nggak ada pengiriman datanya di mana. Nah, pengiriman datanya tuh di sini, di handle di sini semua. Nah, di sini kan ada percabangan. Kalau nama search-nya itu nggak kosong, habis itu nama tanggal awal dan tanggal akhirnya itu nggak kosong, si variabel yang atas ini, public ini, itu nggak kosong, dia bakal ngeran yang ini. Nah, habis itu kalau data ini, kan string this data itu isinya itu dia bakal nyari di database, apakah ada nggak sih nama yang kita inputin dari sini, nama ini di dalam rentang waktu tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, kalau dia nggak ada, statusnya is empty. Is empty itu berarti kosong kan. Dia bakal nampilin yang tadi. Yes, kok aman ya? Dia bakal nampilin yang pop up kalau kosong itu tadi. Misal, ya gue ulang lagi nih. Di rentang 21, 24. Dan dia bakal nampil pop up kayak gini di rentang itu, karena datanya itu nggak ada kayak gitu. Nah, di situ. Nah, ini kalau si variabel di atasnya itu kosong gini, ini kan kosong semua. Dia bakal nampilin semua data absensi dari mahasiswa. Itu dia berdasar ya. Ini dia berdasarkan ID dia description itu yang terakhir kali diinputin itu yang description itu harusnya description itu terakhir kali diinputin, dia bakal di bawah apa di atas ya. Wait, gue coba dulu. Oh iya bener nih, description. Berarti data terbaru itu bakal ada di atas. Description data terbaru bakal ada di atas. Kalau ascending itu dia tuh berurutan dari kecil ke besar. Jadi kalau ID-nya itu 1, berarti dia bakal di atas yang ID-nya 1. Kayak gitu. Jadi yang terbarunya itu bakal di bawah. Oke, yang gue buat pakai descending. Oke, aman? Oke. Oke, ini front end-nya di sini. Nah. Ini yang kelola absensi tadi.
di sini. Admin kelola absensi. Bisa lah kan siapa? Iya ini front end. Iya kan Livewire itu ada Livewire untuk front end, ada Livewire untuk back end, ada atas bawah. Ini Livewire untuk back end, ini Livewire yang untuk front end. Mana tadi Livewire? Nah ini Livewire untuk front end. Ya. Ini ngejelasinnya jangan terlalu detail aja sih. Intinya ini tuh berupa form. Kalau kita ngeklik cari, dia bakal data ini bakal dikirim ke backend untuk divalidasi sesuai kriteria enggak. Kalau sesuai kriteria, dia bakal lanjutin ke pencarian data. Nah kalau pencarian datanya itu nggak ada, dia bakal nampilin pop-up berupa pesan kalau datanya kosong. Habis itu kalau datanya ada, dia bakal muncul di bawah datanya kayak gitu. Untuk si form ini di bagian inputan ini. Oke, Diana. Ini masih back end kan? Oh, udah front end. Front end. Aman kan? Wah anjir, habis dari kamar mandi ulang. Untuk front end yang di sini, ini intinya untuk penjelasannya intinya front end di sini sebenarnya lebih penjelasan ke apa di menu ini tuh bisa ngapain aja gitu aja sih. Jadi di atas ini berupa formulir form, kan pakai form. Kalau inputan itu kan dia pakai tag form kan atau formulir. Nah kalau intinya kalau kita ngisi, nanti waktu kita klik button cari itu bakal dicek di backend inputnya itu sesuai kriteria apa enggak. Kalau enggak sesuai kriteria, dia bakal balikin message errornya itu apa. Habis itu kalau dia sesuai kriteria, bakal nyari data yang sesuai sama inputan, sesuai sama nama, habis itu tanggal awal rentang waktunya, ya rentang waktunya kayak gitu. Kalau datanya muncul, dia bakal muncul di bawah sini kayak gitu. Kalau datanya nggak ada, dia bakal nampilin pop up berupa informasi kalau data itu tidak ditemukan kayak gitu. Habis itu yang bagian bawahnya, ini kan tabel berupa tabel. Nah di bagian bawahnya itu kasih keterangan aja. Dari backend itu dia ngirimin data berupa nama, instansi, status kehadiran, waktu, dan tanggal. Itu yang dikirim dari backend untuk ditampilin di frontend. Nah ditampilin di frontend itu kodenya ini bakal di looping di frontend. Nah, ini di looping. Ini loopingnya. itu buat yang tampilan tadi itu ya? Iya, buat tampilan di sini. Ini yang tadi gue bilang, yang kemarin gue bilang, kalau front end itu harus bisa fundamentalnya back end ya, kayak gini. Karena front end bakal ngehandle kayak gini. Back end itu nyiapin data yang dikirim. Nah dari front end itu dia bakal ngelooping. Nah ngelooping itu kan pakai PHP kan. PHP kan kebanyakan ya harusnya ranah back end. Tapi karena back end itu sebenarnya kerjanya cuma ngirim data, nerima data inputan dari ini, ya gitulah. Nah ini sebenarnya ranah di front end juga. Jadi bukannya front end, gue front end nih, gue cuma ngerjain HTML, CSS, JavaScript. Pokoknya PHP berarti itu urusan back end, nggak kayak gitu. Kalau di project asli nggak kayak gitu. Kebanyakan pokoknya role front end itu dia paham back end, fundamentalnya aja lah minimal. Fundamental, bukan fundamental PHP murni ya. Kebanyakan kayak fundamental PHP murni pasti bisa. Habis itu bisa juga fundamental di framework.
gimana cara kerja backend di framework, gimana gua nge-handle data yang dikirim backend ke front end kayak gitu. Nah di sini kodenya. Intinya yang ada kode for each kayak gini-gini di apa front end-nya itu dia ngehandle intinya dia untuk ngehandle data yang dikirimin dari backend gitu. Habis itu udah sih gitu aja. Kalau interaksi semuanya ini udah hafal kan yang gue jelasin tadi. Kalau diklik di sini dia bakal pop up update statusnya bakal bisa dirubah. Misal dari hadir ke izin, dari hadir ke tidak hadir kayak gitu. Kalau di batal ya berarti batal ngerubah. Oke, aman. Bisa next. Oke, next ya. Nah, di sini di data mahasiswa. Oke, bentar. Ini tadi username-nya Faruk ya. Coba gue delete dulu. Delete. Gue tambahin lagi. Faruk. Oke, udah aman ya. Itu tadi lupa usernya belum gue hapus. Nanti gue masukin ke VPS-nya, ke codingannya. Berarti kita bakal masuk ke admin, habis itu kelola mahasiswa. Ini untuk data mahasiswa ya, kelola mahasiswa. Nah, kayaknya gue jelasin dari visualnya dulu. Kayak di sini ada namanya fitur cari. Cari itu dia real time tapi ada delay-nya setiap 1 detik. Jadi setiap kali ada perubahan karakter, dia ada delay 1 detik, baru dia bakal ngirim request ke server. Misal kita klik FA. Kita tambah data dulu ya. Tambahin misal Diana. Paspor. Bakal gue tunjukin delay-nya itu kerjanya gimana. Network. Nah, delay itu kerja kayak gini. Gue bakal ngetik Faruk. Nah, selama ada perubahan, selama gue pertama kali ngetik F, itu trigger awal ya. Gue ngetik F, dia bakal ada delay 1 detik, baru dia nge-request ke server. Kayak gitu. Gimana? Aman nggak, Ruk? Kayak gini. Intinya setiap kali ada perubahan, nih, perubahan baik itu lo isi 1 karakter gini. Ini kan berarti udah ada delay 1 detik kayak gini. Aduh, bentar. Gua kosongin dulu. Clear. Ini gua delete nih. Dia bakal ada nih. Oh, recordnya gue matiin anjir, astaga. Nah, nih FARU key. Oke, kayak gini ya. Intinya setiap kali ada perubahan dalam bentuk apapun, entah itu dihapus atau ditambah, intinya setiap kali ada perubahan value dari inputan ini, dia bakal ada delay 1 detik baru ngirim request ke server kayak gitu.
Jadi di dalam 1 detik misal gue bisa ngetik, halo kamu di mana. Nah, kalau orang yang ngetiknya cepat bisa dapat banyak karakter sih dalam 1 detiknya, kayak gitu. Itu baru nge-request. Oke. Intinya ini real time tapi bukan bener-bener pure real time, setiap kali ada perubahan bakal berubah, bukan. Real time itu ada the bounce, yang ada delay. Ya. Ada delay, kenapa ada delay lu jelasin biar nggak berat di server. Jadi setiap 1 detik bakal nge-get 1 request. Delay. Pokoknya setiap ada perubahan bakal delay 1 detik baru request itu diajuin ke server kayak gitu. Oke, kemudian ditambah data. Nah, tambah data. Intinya semua yang berhubungan sama input-inputan kayak gini, kalau nggak sesuai kriteria bakal ngebalikin message kayak gini. Gitu ya. Aman? Oke. Berarti gua ini, nanti di backend gue jelasin. Ini baru visual dulu biar paham visualnya gimana. Misal gue namain lagi Faruk 2, Ihsan aja deh. Ihsan. Aduh. Ihsan password. Itu nomor induknya. Instansi. Iterap. Misal nomor induknya gitu, biar nggak sama nomor induknya. Simpan. Oke. Nah, kalau dia itu benar kriterianya, dia bakal sukses menambahkan data. Nah, dia bakal nambah di sini. Oke, aman. Gue lanjut ke edit. Nah, ini di edit username itu bisa dirubah. Tapi dia nggak bisa pakai username yang udah ada. Dia simpan. Nah, username udah dipakai. Username udah dipakai. Kemudian untuk merubah password itu harus dimasukin password lama, habis itu password baru. Ini opsional sih sistemnya. Misal password lamanya. Kalau nggak masukin password lama, nggak bakal bisa rubah password. Itu opsional itu maksudnya kalau lu mau ngerubah password, kayaknya harus kasih pertegas gitu ya. Opsional jika ingin merubah password. Opsional jika ingin melakukan perubahan password. Tapi nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti lu jelasin aja. Ngapa ada tulisan opsional? Opsional itu untuk merubah password gitu. Jadi password lama harus dimasukin, habis itu dimasukin password barunya. Itu aja. Nah, untuk username ini dia kan statusnya unik, jadi dia nggak boleh sama. Tapi kalau kita pakai username di misal kita edit di sini nomor satu itu username Faruk. Kalau kita simpan dia pakai Faruk lagi, itu masih bisa karena ini kepunyaan dia, jadi diabain gitu. Ada validasinya di backend. Pokoknya dia nggak abain si name Faruk ini. Tapi kalau ada yang sama kolom yang lain, itu bakal nampilin error kayak gini, error yang ini. Di misal ini kita pakai Diana. Nah, kan aman dia pakai username-nya dia sendiri. Kalau passwordnya itu salah, misal 1 2 3 4 5 6 55
5567. Nah nih, password lama tidak sesuai, begitu. Kalau dihapus, oke, dihapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus mahasiswa ini? Oke, dihapus. Nah, dia kehapus. Kita pakai lagi username Ihsan. Ihsan password. Nah, tadi yang lo SS kendalanya nih ya, kita pakai username yang sama. Yang udah dihapus. Nah, itu gue lupa. Yang gue hapus itu data mahasiswanya aja. Jadi tabel mahasiswa, tabel usernya itu nggak gue hapus. Kelupaan gue, sorry. Nanti gue masukin kodenya, kode tambahan. Oke, penjelasan di sini udah masuk ke backend-nya. Oke, kayak biasa di sini tuh inisialisasi variabel dan komponen yang digunakan. Kayak ini livewire, dia berarti pakai use livewire-nya ini. Livewire alert tadi yang ada. Nah, ini alertnya ini gua pakai buatan orang, library lah, semacam kayak library. Orang ada yang udah buat template. Lu tahu suite alert nggak? Suite alert. Nih. Suite alert. Nah, kayak gini nih. Try ini. Set. Nah, ini suite alert. Kita pakai library-nya orang. Pakai semacam kayak gini, tapi ini udah ada apa ya, penyesuaian dari orang itu loh buat dipakai di livewire kayak gitu. Jadi nggak perlu install manual, kita tinggal manggil ini. Habis itu kita ngebuat prompt untuk install pokoknya untuk install library yang mau kita pakai gitulah, intinya kayak gitulah. Itu nggak usah terlalu dijelasin juga, nggak masalah sih. Ya, di atas ini inisialisasi, ini juga inisialisasi variabel. Nah, ini confirm delete. Jadi tadi kalau kita klik ini, dia bakal nge-trigger ini kan. Nah, dia bakal masuk ke sini dulu. Dia bakal nampilin alert pop-up yang ini tadi. Sini. Nah, si pop-up-nya ini kalau dia konfirmasinya itu statusnya true atau confirmed. Ini kan on confirmed, berarti dia bakal ngeklik yes. Ini ya hapus. Dia bakal, nah di sini si delete confirmed itu dia bakal bukan mendelete notifikasi, dia bakal disesuaikan, bakal ke sini delete confirmed, dia bakal masuk ke handle confirm. Handle konfirmasi itu isinya itu delete permission. Kita manggil fungsi delete permission. Delete permission itu baru di sini ngedelete si ininya, si mahasiswanya. Yang di delete itu apa? Yang di delete itu table data mahasiswa di table mahasiswa, data mahasiswa di table user, sama nanti ini data presensi, semua histori presensi yang berhubungan sama user atas nama Ihsan atau Diana atau Faruk, itu bakal dihapus kayak gitu. Kalau usernya itu tidak ditemukan, dia bakal nampilin error mahasiswa tidak ditemukan. Kayak yang di sini. Kalau nggak ada, dia bakal nampilin error. Apa pop-up error itu? Selalu gue cari
tanpa waktu sini, tanpa waktu sini. Nah, dia bakal nampil error di data tidak ditemukan, macam kayak gitu. Nah, oke, habis itu di sini store. Fungsi store ini kalau kita nambahin data, nih, udah kita isi, kita simpan, dia bakal masuk ke fungsi store ini, fungsi store. Nah, di fungsi store itu ada validasi. Nah, validasi rule-nya. Kalau rule-nya itu nggak sesuai, dia bakal ngebalikin pesan error kayak gini. Dia bakal dibalikin. Habis itu di sini dia bakal berarti dia otomatis nambah si data mahasiswa yang sesuai yang diinputin. Nama lengkap, bakal ngebuat username passwordnya, nomor induknya, sama asal instansi. Gitu. Habis itu role-nya itu bakal otomatis diisi sebagai mahasiswa. Oke, aman? Aman nggak, bro? Aman? Oke, next ya. Terus diedit kayak yang tadi. Dia diedit itu dia bakal nge-get data sesuai yang kita pilih. Kalau kita milih di Diana, berarti kita ngambil data dengan mahasiswa atas nama Diana. Bisa tampilin di sini. Apa yang mau dirubah di sini. Habis itu kalau isinya udah kita isi, nanti bakal dicek di sini. Dia sesuai nggak? Nah, di sini yang gue bilang tadi, unique mahasiswa username. Nah, dia statusnya unik. Jadi nggak boleh sama sih mahasiswa satu sama yang lainnya itu. Tapi dia mengabaikan ada ini titik string this ID mahasiswa. Dia bakal mengabaikan unik punya dia sendiri. Jadi username dia sendiri itu bakal diabaikan, npm dia sendiri bakal diabaikan. Jadi kayak kita datanya masih sama, nggak ada yang berubah, habis itu nggak sengaja kepencet button simpan, dia tetap nyimpan, tapi pakai data yang tetap sama gitu, kayak gitu. Habis itu, nah di sini untuk handle kalau ngerubah password ya, ini bakal ngecek input password lama sama password barunya itu kosong nggak sih. Kalau dia kosong, dia bakal ngecek lagi password lamanya itu sesuai nggak sama password si usernya. Kalau dia nggak sesuai, dia otomatis kalau dia nggak sesuai, pokoknya ngebalikin yang tadi pop up yang mana nih. Nah, ini pop up yang ini, error password lama tidak sesuai. Tapi kalau dia sesuai semua, dia bakal ke sini sukses. Habis itu datanya bakal dirubah, data passwordnya itu. Habis itu ada else lagi yang tadi ngecek kalau yang input password lama itu kosong, password baru itu kosong, dia bakal cuma ngerubah yang ini, nama, username, nomor induk sama asal instansi aja. Oke, passwordnya itu dibuat opsional, bisa dikosongin. Oke, dan fungsi render seperti biasa. Fungsi render itu untuk render front end, sama untuk back end itu ngirim data ke front end. Aman? Aman. Oke. Habis itu masuk ke
front end-nya belum dijelasin. Oke, di front end juga nanti ngejelasin aja yang ini tadi. Ini dia apa? Yang di sini tuh fungsinya buat nyari data real time, tapi ada delay. Ada delay 1 detik untuk setiap perubahan karakter. Jadi ada perubahan karakter, dia bakal ngedelay 1 detik, baru ngirim request ke server. Kayak gitu. Kemudian Kalau itu codingannya yang ini cuma ini doang di front end-nya. Sebenarnya cuma ngejelasin fungsi dari inputan ininya gimana aja sih. Nggak, maksudnya kayak yang data mahasiswa itu semuanya tuh front end-nya yang mana codingan gitu yang kayak kemarin. Oh, nanti. Oke. Ini codingan untuk search-nya doang. Habis itu ini untuk tambah data. Nggak tadi lah, tambah data berarti dia bakal munculin kayak gini, pop up form untuk nambah data mahasiswa yang isinya ada nama lengkap, username, password, nomor induk, dan asal instansi. Kayak gitu. Habis itu disimpan, dia bakal nyimpan ke database. Nah, di sini untuk handle data yang dikirim backend-nya, looping-nya di sini. Ya sama aja sih. Dia cuma ya apa? Backend ngirim data nama, nomor induk, habis itu asal instansi. Habis itu bakal di-handle sama front end kayak gini untuk di looping. Jadilah outputnya kayak gini. Gitu. Nanti kalau ditanya edit itu nampilin mahasiswanya berdasarkan apa? ID Pak, ID dari data mahasiswanya, kayak gitu aja. Faruk ini punya ID masing. Setiap mahasiswa punya ID masing-masing. Kalau diklik edit, kok bisa sesuai sama Faruk, bisa sesuai sama Diana, itu nge-get-nya dari mana? Dari ID gitu intinya. Oke. Dari ID mahasiswa, table mahasiswa, kayak gitulah. Ini modal. Oh ya, yang ada tulisan modal ini berarti pop up ya. Modal create berarti modal untuk tambah database. Tambah mahasiswa. Modal update berarti untuk modal edit kayak ini. Nah, ini modalnya pakai modal update. Aman? Aman. Oke. Habis itu di profile ya hampir sama sih, cuma profile. Nah, itu tidur ya, Isan? Nggak tahu. Enggak deh. Itu kayaknya hidup. Isan tidur ya, ngorok. Oke, lanjut aja ya. Kalau dia tidur biar lihat ini. Aman. Kan dari record tadi. Di profile. Nah, ini backend-nya cuma render aja sih. Render, dia bakal ngirim data berupa ini. Profile ini, out user. String this profile out user. Nah, profile ini bakal dikirim ke front end. Yang dikirim apa? Cuma nama aja. Sabar. Sumpah Isan beneran tidur lah. Iya kali, udahlah biarin aja. Nah, habis itu di front end itu ya tadi dia bakal cuma nerima data dari backend berupa nama dari adminnya. Ini kan di panel admin, nama dari adminnya, user admin.
bakal ditampilin di sini, bakal ditampilin di front end ini. Dollar profile nama. Oh ya, lu agak bingung nggak kenapa ini bisa profile? Enggak, kenapa? Itu Jadi, yang itu kan masukin nama itu kan? ya, ya yang di sini dia nyesuaiin sama variabel yang ada di backend kayak gini sih. Variabel pakai Oh, profile ya profile. Ini kalau oke. pakai live wire, kalau dia pakai yang nggak pakai live wire itu ada lagi beda beda algoritma. Bukan kayak gini dia. Itu kalau yang Laravel murni. Agak pusing sih menurut gua Laravel murni ngejelasinnya. Enak di live wire kayak gini. Oke. Oke, gue lanjut ke abis deh kan. Admin udah aman. Lu ada yang mau ditanyain nggak? Front end codingan ya nggak sih? Gue Ya. tuh mikir bab 5-nya tuh kayak misalnya gambar webnya gitu kan, terus bawahnya tuh codingannya, codingan dari profilnya, terus kalau misalnya ke bawahnya lagi tuh data mahasiswa, codingan data mahasiswanya, terus kalau misalnya button-buttonnya itu sama fungsi-fungsinya itu ya dijelasin langsung di bawahnya dari si gambarnya itu gitu sih. Gue bukan yang kayak gitu, jadi langsung per itu aja, per apa namanya, per misalnya presensi gitu. Ya gini kan misalnya data absensi. Berarti butuh ininya aja kan, butuh front end absensi yang mana kan? Itu lo udah dikirim sama Paruk belum yang ini? Gue udah ngirim ke dia soalnya. Paruk nggak ngirim apa-apa. Wah, gue kira udah dikirim anjir. Makanya gue tuh kayak bener-bener nggak tahu loh, makanya mau record ulang aja. Nih gue kirim ya. Oh itu Mana, no? udah. Udah kan? Udah. Ya ini udah sesuai ini. Oh berarti itu udah langsung codingan front end-nya semua. Iya. Kecuali kan gue udah cantum ini source code front end layout. Iya. Nah berarti ini front end-nya dari yang ini. Halaman login Yang gitu kan. halaman login. Iya. Iya. Ini layout-nya. Itu udah semua. Ini layout-nya. Oh. Nah ini ada nih source front end main kontennya dari login. Nah ini tinggal lo ini aja. Nanti dari kode di kode ini lo jelasin aja. Di login itu kita masukin username dan password. Ya pokoknya dengan bahasa yang Iya, apa I ya? know. Ya Yang bahasa yang gitulah, sistematis. Ya gitulah bahasa kayak gitu. Jadi pokoknya dia masukin username, password, nanti bakal dicek di backend itu sesuai enggak. Kalau dia sesuai dengan kriteria, dia bakal dicek lagi role-nya itu sebagai admin atau sebagai mahasiswa. Kalau role-nya sebagai admin masuk ke panel admin, kalau role-nya sebagai mahasiswa masuk ke panel mahasiswa kayak gitu. Oke. Nah ini kan udah gue jelasin, udah gue kasih keterangan source code backend. Nah berarti ini backend-nya. Ini bukan ranah lu. Berarti frontend-nya cuma tadi doang, dikit banget. Masih gitu dong. Iyalah, front end kan Ini sama ini doang. Sama ini. Codingannya. Iya. Ini front end login doang. Ada lagi di bawah. Ini panel admin. Panel admin nih. Ini layout dari panel adminnya. Ini layoutnya ya. Lu jelasin. Layout itu kerangka utama gitulah. Iya. Kayaknya kalau nggak jelasin bisa sih. Intinya ya kayak gitulah. Habis itu ini halaman dashboard. Halaman dashboard itu ada nih shortcut front end, main content. Kalau layout itu lu jelasin aja kerangka utamanya dari panel admin. Nah, ini kontennya. Nah, ini main konten dari dashboard. Front end-nya. Back end-nya. Habis itu di data absensi nih. Data absensi ada tampilan kayak gini. Tinggal lo iniin aja sih. Apa bahasanya lo buat secara bahasa ilmiah gitu lah. Kan pasti ngejelasin ya. SS gini-gini kan. Udah gue siapin SS-annya nih. Ini data tidak ditemukan.
update status. Oke. Start front Tinggal end. dikembangin aja kan bahasanya. Iya, tinggal dikembangin. Nih, start front end-nya nih panjang. Nah, ini back end-nya dikit doang. Back end tuh nggak panjang amat sebenarnya. Front end sebenarnya yang panjang gitu pasti. Oh. Jadi di TATA itu kebanyakan tuh yang menuhin ini ya, bikin halaman panjang itu front end. Oh iya. Iya, di TA cutting itu. Lu pernah baca buku TA cutting nggak sih? Pernah. Kan buat metopen pasti baca TA cutting lah. Lu TA lu apa kemarin tuh? RPL, bukan? Iya. Iya, RPL. Oh ya, lu masih belum paham front end, back end gitu-gitu ya? Iya, belum kayak masih teori-teori aja yang gue pahamin. Kalau udah masuk perkodingan tuh kayak tidak paham ya. Oke, habis itu nih di halaman data mahasiswa. Berarti ini masih admin kan udah ada penjelasan di sini. Di poin nih. Berarti dia di poin 2 itu semua berhubungan dengan admin. Oke. Ini berarti di poin 2.3. Ini berarti masih admin karena poinnya 2. Berarti ini di data mahasiswa. Ini udah ada nih screenshotannya. Ini masih pakai bahasa gua sih, bahasa sederhana, belum bahasa sistematis ya. Nih, tampilan data ada diubah ini, menampilkan model pop-up gini-gini. Nah, ini source code front end-nya. Panjang. Ternyata jadi front end itu ribet ya daripada back end deh. Nih, front end lagi. Sebenarnya dua-duanya ribet sih, tergantung kerjasama. Saya gua kemarin ya agak curhat dikit sih. Apa-apa. Oke. Gua di KP itu jadi back end, berasa full stack tapi. Emang lo siapa aja sih KP-nya? Gua sama Rombongan Ferdinand sih. Anjir, Ferdinand. Sekarang dia MSIP ya? MSIB. MSIB di mana dia? Bangkit lah. Ya intinya yang paling paham Laravel, paham GitHub, paham dan sebagainya itu kan gua. Jadi gua yang buat GitHub, gua yang nge-pushin mereka udah ada update, gua yang nge-pushin, gua yang migrasiin gini-gini gitu. Oh, kalau orang KP di luar ya? Iya, gua di Jawa, di Tangerang Selatan. Sambil liburan. Nggak ada liburan, nggak kerasa liburan juga di sana. Iya. Perusahaan apa? Software house. Gue di software house. Emang ini IT dia. Nih, itu masih di poin 2 di profile, di front end-nya. Kayaknya dikit banget kan, cuma rendering doang. Iya, kayak tipis-tipis sih. Iya, tapi sentuhan utamanya sebenarnya back end. Kalau back end-nya jelek ya jelek. Nah, ini tampilan logout. Ini lu nggak ada ini ya sih. Lu cuma ngasih ini aja. Berikut ini jika menekan menu ini bla 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 bla, dia bakal logout. Ini source code backend-nya, lo nggak perlu nyantumin karena ini ranah backend. Bilang aja mana kode ininya, kan udah kodenya itu bilang aja pop-up ini nyatu sama layout utama gitu. Kerangka utama yang udah dijelasin layout utama itu. Udah nyatu di situ. Makanya nggak perlu ada penjelasan kode ini tuh gimana front end-nya. Udah dilampirin nih, lampirin di sini. Ini kan udah sama model ini tadi, udah sama model yang ini, udah sama model logout ini, rangka utama. Ini modelnya di bawah nih. Apakah Anda ingin keluar? Nah, ini modelnya. Ini udah gue jelasin kok.
Oke. Udah gue Kalau kasih. nggak ngambil MSIB sih? Gue pengen magang. Udah jenuh gue sama udah jenuh gue sama Stupen. Males jadi. Kemarin ngambil bangkit, sumpah jenuh banget. Oh iya. Terus sekarang kelas nggak? Kelas, lu ambil apa lu? Gue kan itu ya cuti, jadi gue ada 3 matkul yang belum gue ambil, sisanya pemweb minat sih. Yang pilihan apa aja lu? Pemweb, terus lagi MPTI, terus MBD, sama MBD lu? Citra Digital. MBD lu RA ya? Iya, lu apa? Gue RB. Lo ambil matkul apa aja? Gue cuma ambil 3. 4 3 sama doang, udah kelar habis itu. Ya, 4 sama KP. TA-nya enggak? TA di semester 8, TA 1, TA 2. Lu ambil TA emang? Enggak, nggak ambil TA. Oh, lu langsung semester depan, apa semester ini aja? Kelarin project dulu, baru garap TA-nya. Project. Oh, maksudnya itu ya dulu buat dulu webnya gitu, baru ngambil TA-nya. Iya. Emang Kelarin bakal di proyeknya. ACC misalnya kan ini kayaknya nggak mungkin nggak di ACC ya. Orang udah ada ini kok backingan. Wow. Backingannya Kajur backingnya Kaprodi. Projectnya Wah, Kaprodi. Pak Andika, iya kan? Pak Andika. Iya, Pak Andika. Astaga, balik. Oh, RPL ya? Iya, RPL. Buat ini nih. Buat apa? Tapi kayaknya kalau ngeliat judul-judul orang tuh kayak nggak mungkin nggak di ACC nggak sih? Nggak mungkin nggak di ACC sih. Ya kan? Nggak mau. Pasti di ACC terus paling diarahin gitu kan. Kayak kurang lengkap gitu-gitu nggak sih? Yang paling sering rubah judul gitu. Dia bakal di ACC, tapi biasanya ini judulnya dirubah aja. Kayak gini gitu. Tapi intinya tetap misalnya mau buat web sistem informasi ya berarti sebenarnya mana? Ini UI UX kalau udah profesional ya. Ini masih belum profesional sih. Masih masuk ke early gitulah. Junior UI UX. Coba zoom. Gini lah. Ada banyak. Ini apa anjir, buat web apa? Oh, peminjaman. Oh. Enggak. Website fakultas. Wow. Fakultas apa? Oh iya. Iya. Keren banget. Ini apanya? Ini kalau UI UX sudah ini dia pakai komponen-komponen nih. Selalu perlu upload, tinggal lu panggil, seret, pakai gitu. Oh. Gila, kompleks banget. Lu perlu button search, tarik pakai gitu. Jadi udah buat komponennya, tinggal tarik aja. Apa judulnya? Judulnya itu Harmony FTI. Harmony itu Holistic Information System. Holistic Information apa ya? Lupa gua. Oh, itu kayak modelnya kayak si akad gitu atau gimana? Iya. Yeah. Lu tahu ini nggak? Kendali.
I don't know. Nggak tahu, nggak baru kali ini. Nah, ini kendala FTI ini. Ini mau diubah sama ini yang gua garap. Oh. Jadi prodi itu dia nggak mau ada apa ya, mahasiswa itu janganlah ngeprint habis itu udah ngeprint minta tanda tangan gitu. Nah, prodi nggak mau. Prodi itu maunya mahasiswa ngisi form pengajuan atau apapun itu. Habis itu dari FTI yang ngeprint kita tinggal ngambil. Oh, iya. Jadi Jadi nggak manual lagi gitu. ya serba digital. Kayak nih, lo mau pengajuan apa? Misal pengajuan butuh rekomendasi dari dosen wali. Nah, lo tinggal ngisi form. Habis itu nanti ngechat doswalnya. Pak, saya butuh surat rekomendasi ini. Habis itu, tapi kan sebenarnya tetap ini sih. Apa ya? Tetap harus konfirmasi juga via WhatsApp gitu. Iya, tetap konfirmasi. Harus konfirmasi. Tapi menurut gua sebenarnya sistem ya enak sih sistem kayak gini. Recordnya ada. Jadi meskipun tapi kan kalau kita butuh surat rekomendasi kan kita tetap harus nemuin dosen walinya kan. Iya. Nemuinnya tetap nemuin tapi tetap by sistem gitu. Enggak. Jadi nanti tanda tangannya pakai QR bukan tanda tangan asli itu. Oh iya. Oh. Kayak ada QR-nya di dekat di dalam tanda tangannya gitu. Iya. Oh. Semacam kayak gitulah. Masih on progress tapi. Oke, lanjut ke ini ya. Lanjut. Kita pakai Faruk tadi udah. Dia Oke. Ini sama aja sih. Kayak yang di admin. Pakai source code yang sama juga nggak apa-apa untuk konten ini. Tapi layoutnya pakai layout yang panel mahasiswa ya. Yang layoutnya. Oke. Nah nih, layout utamanya pakai yang panel mahasiswa. Tapi kalau untuk bagian ininya sama persis kayak yang enggak, itu admin. Ya. Agak beda dikit sih. Cuma beda di ini aja. Beda di rootnya aja. Rootnya mahasiswa dashboard. Ya lo pakai ini aja sih. Nih, udah gua sediain kok. Oke. Tinggal kasih penjelasan aja. Di sini cuma nampilin ini aja. Nggak ada hubungannya sama backend. Cuma ada root aja sih. Kalau klik dashboard ini ya tetap ke dashboard ini gitu. Misteri absensi. Oke, visualnya agak susah ya. Absensi, oke dari gini aja lah ya. Jadi ya, tampilan absensi ini cuma bisa diakses di jam 07 sampai 07.59. Ya. Ini karena backend-nya ini gue set ke berapa gitu lupa gue. Makanya dia bisa diakses di malam. Harusnya nggak bisa. Harusnya tampilnya kalau diakses di luar jam itu kayak gini. Oh, berarti web itu tahu jamnya ya? Tahu. Dia tahu jamnya karena udah gue setting di ini nih. Environment-nya itu udah gue set ke Asia Makassar. Nih Asia Jakarta. Udah gue set ke WIB time zone-nya. Habis itu di VPS hostingnya itu time zone-nya juga udah gue set ke Indonesia kayaknya. Jadi bakal sesuai. Oke. Nah, kalau dia nggak diakses di jam 7 sampai 7.59, dia bakal nampilin kayak gini. Kalau dia diakses di jam 07:759 di rentang waktu ini, dia bakal kayak gini. Habis itu kita klik absen
absensi berhasil, ini otomatis jadi hadir kayak gitu. Nanti data bakal ke-record sesuai jam kita. Gitu. Enggak, aku nggak pernah roti nggak susu. Pure roti tawar. Nah ini dia bakal jadi hadir. Kalau dia nggak melakukan presensi, ini status servernya itu hidup terus ya. Ini kan servernya kan bisa dihidup matiin, gue bilang kemarin tuh. Iya. Status servernya dia hidup terus, dia bakal ada trigger setiap di jam 8. Jadi satu hari itu ada satu kali trigger di jam 8. Kalau dia nggak melakukan presensi, dia otomatis tidak hadir. Otomatis di set tidak hadir kayak gini. Jadi kalau dia nggak akses di luar jam itu, ya ini keterangannya tidak hadir langsung. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya udah ada di PDF itu semua ya, di Word itu semua ya. Ada. Kayak gua jelasin aja lagi sih. Iya sih. Nah. Oke, visualnya udah gua iniin, kita ke back end-nya. Back end mahasiswa. Gue mau tanya deh, lu SMA-nya SMA IPA IPS gitu kan? Gue SMK kebetulan RPL. Pantas anjir. Dah next. Kuat. Iya. Gue dulunya juga ya gitulah, nggak paham juga. Kelas 1 SMK itu. Kayak lu belajar codingin dari mana? Kayak bener kan orang gue kursus. Oh iya di mana? Nah, nggak mau sih di mana? Tapi udah nggak buka kursus lagi, cuma buka intern aja untuk anak PKL. Cuma buka untuk anak PKL aja sekarang. Ya. Karena menurut dia internnya itu nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Internnya itu kan wajib minimal 3 orang, itu harus konsisten. Kalau satu nggak konsisten, bakal acak-acakan jadi gitu. Bukan masalah acak-acakan atau enggaknya, ya kayak guru gua ngerasa kayak jadi gua sia-sia nih ngasih ilmu kalau ada satu nggak konsisten. Maksudnya dia bayar, tapi sebenarnya nggak terlalu peduli sih mau dia bisa apa enggak. Tapi kan harusnya ya namanya lembaga tempat kursus kan harus bisa dong. Ntar jelek nanti nama ininya. Udah kursus gini kok nggak bisa. Jadi dia nggak ngebuka kursus, cuma ngebuka intern aja. Anak SMKL terima di situ. Nah itu gue nggak tahu lagi. Kayak gue bener-bener offline gue nggak tahu kalau offline ya. Tapi kalau online kurs itu banyak banget. Oke, gue mau belajar gitu kan buat TA. Tidaknya bisa buat TA gue sendiri gitu kan. Nih di DWA nih, build with Angga. Ada nih online course, dia dari fundamental. Tapi kalau kayak ini lebih enak belajar offline gitu nggak sih? Jadi kayak nanya yang nggak paham itu langsung face to face, bukan yang kayak harus online lagi gitu. Iya betul sih kayak gitu. Oke, gue lanjut ya. Oke. Ini di absensi. Nah di absensi itu ada fungsi mount. Sebenarnya fungsi mount itu bisa jadi satu sama render. Tapi enaknya dipisah itu mount itu semua data yang ada mau dikirim ke front end itu enaknya pakai mount sih. Tapi tergantung studi kasusnya gimana ya, algoritma dari sistemnya. Makanya tadi di yang sebelumnya itu ada yang pakai mount, ada yang enggak gitu kan. Ini gue pakai mount ini karena lagi perlu aja, lagi perlu dipakai. Jadi
di rendernya nggak sebanyak yang apa, di admin data mahasiswa yang rentang waktu itu kan panjang banget kan rendernya. Itu karena nggak pakai mount, tapi emang nggak bisa pakai mount sih. Kemarin tuh gue nyoba pakai mount ada error gitu. Berarti kayak kasus-kasus tertentu doang ya? Iya, kayak gitu. Ada kasus-kasus tertentu. Oke, jadi di mount kita ngambil si data usernya berdasarkan ya intinya kita login sebagai Diana, kita ngambil datanya Diana, data namanya, nomor induk, habis itu asal instansi, tanggal hari ini ya, tanggal harinya hari ini, today, tanggal today-nya, sama statusnya. Statusnya sebelumnya kalau dia belum presensi kan kayak ini, belum absen kayak gitu kan. Nanti ada buttonnya ini. Nanti kalau udah absen buttonnya bakal hilang. Kayak tadi yang true false. Nah, ini bakal. Nah, dari yang ada di sini dia bakal ngecek today absensi is not empty. Today absensi itu ini. Di sini kita bakal nge-get si model absensinya, absensi username. Username-nya itu isinya itu harus sama user.username. Nah, kalau dia sama, where date berdasarkan hari. Jika harinya itu sama kayak hari yang today sekarang, berarti sekarang itu tanggal 15 bulan 9 tahun 2024. Nah, kalau sesuai kayak itu, habis itu kita ambil datanya. Kalau datanya itu kosong di mahasiswa yang ini, dia bakal tampil belum absen. Tapi kalau datanya nggak kosong, jadi ada itu datanya di database, dia bakal tampil antara hadir atau tidak hadir, kayak gitu. Oke. Habis itu, nah di fungsi absen itu untuk simpan ya. Kalau kita klik button tadi, klik button absensi, dia bakal ngerat ke sini. Statusnya kita set ke hadir. Habis itu statusnya kita buat new kolom baru. Nanti diisi sama nama mahasiswa, username, instansi, dan statusnya. Statusnya apa? Hadir. Dia otomatis hadir kayak gini. Ya, dia jadi hadir kalau ngeklik button tadi. Habis itu ngasih pop up kalau sukses. Pop up yang di pojok atas. Enggak deh. Pop up yang di tengah, absensi berhasil tadi. Terus ya. Nah, ini renderingnya. Rendernya itu ada current time-nya formatnya itu jam ya. Jam. Ini buat apa? Ini buat ngapa gua current time now. Nah, ini dicek karbon now itu formatnya itu kurang dari 7 nggak? 7 itu tadi ya. Jam 7 pagi. Kalau dia kurang jam 7 pagi itu nggak bisa diakses. Tampilannya bakal kayak gini. Kayak yang tadi. Oh. Yeah. Oh gitu. Oh, jadi sebelum range jamnya itu dia belum bisa akses absen gitu ya? Setelah tapi kalau habis waktunya kalau dia range bakalan jam ya, kalau range jamnya itu lebih, dia bakal nampilin hasilnya. Kalau dia lebih kan otomatis sudah ada di set hadir atau tidak hadir. Iya. Tampilannya bakal kayak gini. Oke. Ini sebenarnya nggak current time. Bentar ya. Oh, ini nggak dipakai anjir. Ini nggak dipakai. Ternyata.
Kita lihat dulu dia dipakai enggak. Dia bakal return extend mahasiswa KPP. Returnnya sama sih. Nah kayak gini. Jadi data yang dikirim tadi kan nama ya kayak sebelumnya lah, data nama ada. Nama habis itu npm instansi. Nah handlingnya nih semua handlingnya sampai bawah sini. Nah nanti kan dia kan ada statusnya kan kayak gini. Jika status sama dengan belum absen maka dia tadi tulisan belum absen. Kalau statusnya hadir berarti jadi hadir warna hijau backgroundnya. Kalau statusnya izin warna oranye dan keterangannya izin. Misal ini mana nih? Gue coba sebagai admin ya. Gue buka di sini. Absensi. Nah ini dia, nah ini kan gue set nih. Dia sebagai izin simpan set di sini. Nah otomatis jadi izin kayak gitu. Otomatis berubah kalau sama adminnya dirubah. Kalau kita set ke tidak hadir, simpan, sini di reload, dia jadi tidak hadir. Gitu. Karena ini nggak pakai React ya. Kalau front endnya pakai React, ini dari sini di set hadir, ini nggak perlu di reload pakai ini, itu otomatis jadi hadir, nggak perlu kayak gitu. Itu kalau pakai React. Itu bagusnya React kayak gitu, bener-bener real time reload real time data lah pokoknya. Kalau kerubah di sana di sini juga kerubah kayak gitu tanpa perlu di reload ya. Kayak gitu. Oke, habis itu masuk ke riwayat absensi. Nah riwayat absensi tuh ya cuma nampilin riwayat aja. Habis itu ada fungsi untuk cetak PDF. Dia bakal masuk ke tab baru. Karena agak lama ini. Aduh. Kenapa sih DM-nya ke detect otomatis? Wait ya. Iya. Harus di remove ini. Ide. Kalau di uninstall kepake, nggak diinstal ngeganggu anjir. Nah, oke. Ini bakal masuk ke tab baru ini. Agak lama ya. Apa sih ini? Masa harus gue uninstall? Keluar. Malah bikin susah aja ini IDM.
Udah. Kayaknya gue uninstall dulu dah. Uninstall. Kalau di IDM URL kayak gitu otomatis ke detect download sih. Agak meresahkan emang. Agak meresahkan. Oke, udah. Nah, dia bakal tampil ini riwayat absensi, namanya Diana NPM asal instansi. Kayak gitu. Habis itu kalau tapi kada bakal ditanya gini nggak ya? Kenapa di bawahnya nggak ada tanda tangan instansi gini-gini ya? Bilang aja nggak ada request dari instansinya buat kayak gitu. Oke. Nggak usah nyusahin diri sendiri. Nggak ada request pak. Tapi bukannya apa? Bukannya untuk validasi harus ada tanda tangan. Ya tapi kita nggak dapet requestnya pak. Masa ya inisiatif gitu kan? Iya. Kayak nambah-nambahin fitur. Ya kalau inisiatif kita diterima kan kadang kayak wah gue inisiatif kayak gini sih. Tapi kadang kan orang itu pemikirannya beda itu. Inisiatif kita kayak kadang wah ini nggak sesuai ini gini gitu. Belum tentu inisiatif itu bakal sesuai. Tapi bilang aja nggak sih, kan itu cuma buat rekapan per minggu pak gitu, jadi kalau per minggu tuh ada buktinya gitu. Kalau perlu tanda tangan ya tinggal itu di luar lagi sih. Iya bilang aja di luar lagi gitu. Kayak harus nggak di sistem inilah itu intinya ada sistemnya sendiri gitu. Oke di absensi back endnya tadi gue udah jelasin back endnya ya? Udah. Oh ya. Oke di front endnya sekarang diberi riwayat. Oke di back endnya Riwayat absensi juga ada front endnya di PDF ya? ada. Nah jadi back end untuk riwayat absensi itu cuma gini, sangat singkat banget kan? Singkat sekali. Cuma pendek ini. Ya, karena dia cuma ngirim data aja. Karena dia cuma history, jadi pengiriman data. Cuma gitu doang. Data dikirim, ditampilin di front end, nama, instansi, status, waktunya sama tanggalnya. Waktunya itu jam sama menit. Karena ada waktu juga yang jam, menit sama detiknya. Bahkan sampai milisecondnya juga ada. Tadi karena dari Figma itu cuma jam kalau nggak salah jam menit standar jam menit aja sih, jadi gue tampilin jam sama menit untuk standar aja. Habis itu di riwayat absensi nah di sini di riwayat absensi tuh nih kalau kita klik button ini cetak dia bakal ke tab baru dan bakal ngerouting ke sini, root ke mahasiswa riwayat absensi print
begitu. Oke. Nah, di sini data yang dikirim sama backend itu bakal dilupin di sini. Nama, instansi, status, waktu, sama tanggal. Nah, bakal dilupin di sini. Oke, aman ya. Next. Aman. Oke, ke profile. Nah, di profile ya cuma kalau tadi di admin cuma nampilin nama ya. Kalau di profile tuh nampilin nama, nomor induk, sama asal instansinya sesuai sama di Figma-nya. Untuk backend-nya ya cuma gini aja sih backend-nya. Ini front end nih. Backend, profile backend. Oke. Nah, backend-nya cuma gini. Karena cuma ngirim data aja dan nggak diapa-apain. Nggak ada update data, pembaruan dan lain-lain. Jadi cuma ngirim data mahasiswa ke front end. Habis itu di front end tuh di handle kayak gini. Namanya berarti mahasiswa datama kita tampilin, mahasiswa NP di table mahasiswa NPM-nya kita tampilin, habis itu di table mahasiswa instansinya kita tampilin kayak gitu di front end-nya. Oke. Itu ya logout kayak tadi. Yang di sini intinya logout yaitu bakal ada apa pop up untuk konfirmasi benar, nanyain lagi apakah mau logout gitu. Apakah Anda yakin ini keluar? Kalau kita batal ya nggak jadi keluar. Kalau kita iya, dia bakal logout gitu. Oke, itu. Oh ya, lo kira-kira bakal presentasi nggak ke dosen? Kalau paling gue tuh kan belum pernah bimbingan yang kalau laporannya ya. Jadi kayak gue belum tahu gambarannya gitu loh. Kemarin kita orang mau bimbingan, bapaknya nyuruh hari Selasa aja. Oh, siapa bapaknya? Pak Gugu. Oh, Pak Eko. Iya. Wah, mantap itu. Kenapa? Dia bakal rese ya. Enggak sih. Kayaknya dia kayak nggak peduli gitu loh bakal tapi dia bakal ditanyain sih. Ini desainnya mana? Desain. Kayak kemarin si lo tahu Farhan Kurniawan. Iya. Dia kan solo, dia jadi full stack gitu, KP-nya. Solo dia. Dia Pak Gogo juga. Iya, Pak Eko dia. Terus? Ya namanya orang full stack kebanyakan dia nggak buat desain. Apalagi kebanyakan emang gitu sih, full stack itu nggak buat desain, pakai template yang ada ya. Misal dia udah ada project lama, project lama ini kayaknya bisa nih gue masukin ke sini, bisa template front end-nya gini gitu. Ya udah, masukin, rubah-rubah dikit, jadi gitu. Terus dia ditanyain apa? Ditanyain kayak gini. Desainnya. Ini desainnya mana? Habis itu jujur Pak, saya nggak pakai desain langsung labas ke, maksudnya gasak-gasak ke front end, back end gitu. Habis itu sama bapaknya ya cuma gini aja. Oke, dibuat ya desainnya. Oke, gitu. Itu dibuat desainnya, dilampirin, udah aman. Terus nggak ada, udah kelar. Udah dapat tanda tangan ya. Dia udah jadi SKP dia. Sarjana KP. Oh, berarti kayak dia bakal ngeliatin nggak sih kata-kata satu-satu gitu, diperhatiin gitu nggak sih? Kurang tahu sih. Lo udah bimbingan belum? Gue belum. Gue bimbingan juga. Kita cuma ngasih link apa? Kita. Link file kita, enggak, link file kita, file laporan. Habis itu nanti diperiksa kayak gitu. Bimbingan gue sama Pak Andika, enggak
nggak offline, nggak online. Jadi cuma kita ngasih ini aja, ngasih link drive dari docs kita, dokumen laporan. Jadi bapaknya meriksa. Tapi nanti itu komentarnya dihidupin, bapaknya biar bisa ngasih komentar. Oh bagian ini salah, harus gini gitu. Oh. Jadi linknya itu di share, tapi bapaknya punya akses untuk ngerubah-rubah gitu loh. Oh. Jadi ntar bapaknya ngasih komen gini gitu. Ini kurang apa gitu. Terus paling kita lihat aja ntar hari Selasa. Oke, ini aman. Lo nggak ngambil SIG? Enggak. Paling semester depan sih. Oh, enak itu. Oh iya. Nih laporan SIG-nya kayak gini nih. Set. Susah anjir. Pakai Python. Enggak, ini gampang, ini pakai ChatGPT doang. Oh iya. Ini kodenya udah ada. Kodenya udah ada dari bapaknya. Kita tinggal buat analisa aja. Lo bapak dosennya? Pak Habib. Ya tinggal pakai ChatGPT, habis itu kata-katanya disesuaikan aja. Anjir. Ya ginilah. Berarti kalau buat sistem informasi letak titik kebocoran gitu, PDAM narik topik TA gitu sih bisa ya kalau pakai SIG? Bisa, wah tapi susah. Oh iya. Bisa sih, tapi ya itu lumayan susah. Saya ngedeteksi titik kebocoran tuh susah loh. Ya maksudnya kayak ntar dari titik kebocoran itu kan informasinya dapatnya dari orang-orang yang ke lapangan gitu loh, bukan otomatis bocor terus deteksi itu kan enggak gitu loh. Bisa kayak gitu. Kalau mau itu kemarin itu TA-nya siapa ya? Oh bukan TA. Lo tahu sistem tertanam? Tahu. Nah itu kemarin project sisternya siapa ya? Pokoknya ada kayak gitu, ngedeteksi ini kebocoran pipa. Jadi itu nanti berdasarkan tekanan Faruk air. Nggak sih? Tekanan Faruk ya? Tekanan air. Siapa yang deteksi tekanan air KP-nya? sisternya. Faruk. Ya itu berarti Pak Faruk. Tanya aja dia. Deteksi tekanan air. Itu sebenarnya bisa. Enggak, ini loh. Itu sebenarnya bisa kalau mau di SIG-in, tapi ada pokoknya setiap pipa itu ada sensornya masing-masing. Misal si PDAM, misalnya di kasus PDAM itu punya 3 pipa utama. Nah, di salah satu pipa itu ada kebocoran. Nah, berarti pokoknya di 3 pipa itu harus ada sensor untuk tekanan airnya. Kalau tekanannya turun, berarti di pipa itu ada kebocoran. Nah, berarti yang perlu ditelusurin itu pipa yang misalnya satu yang bocor, berarti nanti ada indikator lah ibaratnya, ada indikator di layar. Oh, tekanannya turun, habis itu nanti ngasih peringatan kayak gitu. Habis itu berarti yang dicek pipa 1, karena pipa 2 dan pipa 3 itu tekanannya stabil. Jadi ada tekanan stabilnya, ada range-nya berapa sampai berapa gitu. Anjir. Tekanannya turun secara signifikan, itu berarti bakalan berarti keterangannya bahwa itu ada kebocoran kayak gitu. Tapi kayak gitu implementnya susah sih. Implementasi di dunia nyata ya susah. Orang yang
yang penyedia air itu apa namanya? Yang di kota-kota biasanya kan nggak pakai sumur kan, pakai pump ya, pump. Iya. Pump bocor itu kadang kan nggak ada ini. Kalau kita nggak meriksa kalau ada kebocoran ya nggak tahu. Tiba-tiba ngalir bocor aja, tagihan banyak. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak, Ruk? Ngeselin banget gak sih? Dia mau gimmick tapi dia tidur. Oke. Ya kan yang penting ada record. Demi Allah aja.